Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pesawat berbadan kecil asal Australia mendarat darurat di Bandara Merauke. Tim investigasi Kemenkes selesai audit 4 rumah sakit. Simpulkan kondisi kritis rumah sakit sebabkan pasien ditolak. Kasus TBC meningkat di Merauke, warga diimbau waspada. Puluhan warga asli Amungme dan Kamoro menggelar demo damai di kantor Bupati Mimika pada hari Kamis. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik internal 4 yayasan yang mengatasnamakan lembaga adat Amungme. Mereka juga menuntut pemerintah kabupaten menetapkan satu lembaga yang sah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Amungme di Timika. Pengunjuk rasa membawa spanduk berisi tuntutan dan harapan agar pemerintah segera memediasi masalah 4 yayasan tersebut. Menanggapi tuntutan pendemo, Bupati Mimika Jonis Retop menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi urusan internal organisasi masyarakat. Sebagai pemerintah kita harus menyelesaikan semua persoalan yang ada di internal masyarakat. Nah, bagi kami, karena ada perbedaan yang tadi mereka kan sudah dengan aspirasi mereka kan, itu ada beberapa kelompok yang mereka sebut itu ormas-ormas. Ya bagi saya tidak ada masalah. Ormas boleh selesai, ormas bisa jalan masing-masing. Tapi lembaga hukum adat kita bentuk berdasarkan tatanan aturan yang ada. Itu aja. Kalau semuanya sudah sepakat, tidak ada soal. Kita menyelesaikan. Seperti yang terjadi sekarang kamu. Mereka sudah sepakat dan melakukan mustahil. Kelompok ini mereka sendiri sudah melakukan mustahil buat depannya. Tetapi mungkin tidak melibatkan kelompok lain. Nah, kita duduk sama-sama. Bicara. Kalau mereka clear, selesai, habis, aman, damai. Kita cek prosedur, ada tim penilai yang nanti akan menilai benarkah ini lembaga masyarakat gimana. Meskipun demikian, pemerintah daerah siap berperan sebagai penengah untuk mempertemukan 4 kelompok yang mengatasnamakan lembaga adat suku Amungme demi mencari solusi bersama. Setelah mendengarkan penjelasan bupati dan wakil bupati, para pendemo kemudian membubarkan diri secara tertib. Aksi demo ini berlangsung dalam pengawalan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Igobat Bomolin dan Rianto Nai melaporkan dari Timika, Papua Tengah. Kematian pasien Irene Sokoi mendapat perhatian penuh dari kepolisian daerah Papua. Polda Papua berkomitmen untuk transparansi terkait penanganan kasus yang melibatkan Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan, tim Itjen Kemendagri yang ditugaskan Presiden sudah datang ke Rumah Sakit Bayangkara dan mengumpulkan informasi dan memetakan kronologi secara langsung. Pertemuan ini melibatkan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan Majelis Rakyat Papua guna mendapatkan gambaran utuh terkait pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara. Maksud dan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari Karumkit Bayangkara, tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dan MRP untuk mengetahui kronologis dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu. Tentunya ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari Polda Papua dalam hal ini Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Investigasi ini merupakan tindak lanjut atas kasus meninggalnya Irene Sokoi bersama bayi yang dikandungnya pada 17 November 2025. Irene yang saat itu mengalami kontraksi tidak mendapat pelayanan dari 4 rumah sakit, termasuk RS Bayangkara. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
jumlah kasus penyakit TBC di Kabupaten Merauke menunjukkan tren kenaikan. Saat ini, banyak pasien yang dirawat di RSUD Merauke karena penyakit menular ini. Sebagian menjalani rawat inap dan sebagian lagi rawat jalan. Menurut Kepala Bidang Pelayanan RSUD Merauke, Marine, bahwa hampir setiap hari ada pasien TBC baru yang datang ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Kondisi ini, menurut Marine, menunjukkan penyebaran penyakit TBC di Merauke masih cukup tinggi dan memerlukan kewaspadaan semua pihak. Nah, penderita TBC ya Merauke itu memang sangat banyak ya Pak. Banyak, ya. Ada yang TBC biasa, ada yang sudah resisten obat dan sementara pengobatan. Jadi untuk kasus TBC memang di Merauke cukup banyak. Ya, seperti itu. TBC ini tidak mengenal usia ya, apalagi untuk anak-anak sudah ada yang pasien-pasien TBC karena menyangkut daya tahan tubuh atau orang-orang yang dengan penurunan daya tahan tubuh misalnya pada orang AIDS ya, jadi memang itu oportunistik ya, infeksi penyerta untuk orang HIV/AIDS. Jadi tidak melihat umur ya. Jadi tapi kalau untuk yang di rumah sakit itu ya kebanyakan orang dewasa. Warga diimbau lebih waspada terhadap penyakit TBC yang mudah menular melalui udara dan menyerang siapa saja yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Sebagian besar kasus TBC yang menyerang warga Merauke adalah TB paru-paru dan sisanya TB resisten obat. Sebagian besar penyakit ini menyerang pria dan kelompok usia produktif. Muhammad Ridwan dan Rianto Naim melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Merauke mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian serius terkait masih adanya siswa SMP yang belum bisa membaca dan menulis. Fenomena tersebut ironis mengingat di era digital saat ini seharusnya siswa mampu menguasai ilmu pengetahuan dasar sejak dini. Menurut Ketua PGRI Merauke, Arnoldus Aston, masalah ini terjadi karena banyak faktor, antara lain watak dan kebiasaan belajar sejak awal pendidikan hingga pengaruh keluarga dan kondisi lingkungan. Memang di Kabupaten Merauke banyak siswa-siswi kami yang sampai hari ini di tingkat SMA SMK memang di kesulitannya, dilemanya itu dibaca tulis, sehingga upaya PGRI mendorong supaya pemerintah menciptakan sebuah sistem untuk bagaimana para siswa ini mempunyai ruang untuk khusus mereka tahu baca dan juga bisa menulis dengan baik. Karena menurut hemat kami, baca dan hitung ini adalah jendela bagaimana mereka akan keluar dari ketertinggalan. Faktor kami belum punya data yang valid, tetapi memang kalau realitas di lapangan ini semacam dari tingkat dasar. Dari tingkat dasar ini baca tulisnya udah lemah. Dan itu terus berjalan sampai anak-anak ini memasuki usia SMA, SMK, bahkan juga mungkin sekarang ini ada di perguruan tinggi. PGRI mencatat masalah ini tidak hanya terjadi di kawasan pedalaman, namun di wilayah perkotaan pun masih banyak siswa yang belum mampu membaca dan menulis. Ini menunjukkan ada masalah struktural dalam pendidikan dasar di Papua Selatan. Muhammad Ridwan dan Rianto Naim melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Kemenkes melaporkan hasil audit mendalam terhadap 4 rumah sakit di Papua yang diduga menolak pasien ibu hamil. Tim investigasi Kemenkes bertemu dengan Gubernur Papua Matius Fakiri di kantor gubernur untuk menyerahkan hasil audit. Menurut Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Okti Palupi, audit ini dilakukan bersama Komite Nasional Keselamatan Pasien di 4 rumah sakit, yakni RSUD Yowari, RSUD Abepura, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dian Harapan. Hasil audit menunjukkan manajemen dan operasional ke-4 rumah sakit tersebut tidak sehat, sehingga tenaga kesehatan bekerja dalam situasi yang tidak ideal dan berpotensi mengancam keselamatan pasien. Jadi kami fokus untuk perbaikan jangka panjangnya. Artinya rumah sakit di Jayapura dan di Papua ini secara jangka panjang kita harus membuat rumah sakit ini sehat, sehingga dia bisa membuat dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit di milik Pak Gubernur ini. Kalau saya yakin kalau dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua, maka pasien-pasien akan datang dan pada akhirnya
pasien akan terlayani dengan baik. Kami diperintah langsung oleh Pak Menteri untuk turun ke Papua sesuai dengan tupoksi dari Direktorat Mutu. Kami melakukan audit bersama KNKP untuk turun ke 4 rumah sakit dalam hal ini. Ini yang kami lakukan 1 hari kemarin. Gubernur Papua menerima hasil ini dan berjanji akan melakukan pembenahan di rumah sakit pemerintah. Saya akan mengambil tanggung jawab untuk membenahi. Yang pertama memang saya sudah membenahi manajemen rumah sakit top 2 yang ambulado. Makanya pertama kali saya ke sana saya langsung berhentikan direkturnya di tempat. Terus saya tidak tahu. Dan itu sudah dimonitor oleh Pak Menkes. Kemudian memang kedua nanti rumah sakit AB minggu ini. Karena saya mau tidak boleh antara dokter, perawat itu ribut dengan manajemen. Itu kan menunjukkan kebobrokan. Tim audit mengeluarkan rekomendasi antara lain meminta penempatan dokter spesialis kandungan standby selama Desember hingga tahun baru, pengaktifan ruang operasi emergensi di RSUD AB Pura, hingga tata kelola keuangan. Kemenkes juga meminta keempat rumah sakit menambah dokter kandungan, laboratorium beroperasi 24 jam, serta sopir ambulans standby hingga audit rekam medis harian pasien. Kematian pasien ibu hamil yang mendapat penolakan di 4 rumah sakit menunjukkan bobroknya tata kelola pelayanan kesehatan di tanah Papua. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polda Papua Barat bersama komunitas selam dan pemerhati lingkungan laut menyelam di perairan Laut Manokwari untuk memantau dan meneliti kondisi bawah laut di perairan Manokwari, Papua Barat. Tim mengamati kondisi karang sekaligus menikmati keindahan bawah laut perairan Manokwari yang hingga kini masih tetap terjaga dan lestari. Menurut Kasubdit Gakum Polairut Polda Papua Barat, Kompol Varial Ginting, pihaknya sangat memperhatikan ekosistem bawah laut perairan Manokwari untuk mencegah orang yang ingin merusaknya. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga dan merawatnya karena perairan Laut Manokwari merupakan aset bagi masyarakat. Adapun kegiatan dari Direktorat Polairut Polda Papua Barat bersama dengan komunitas pecinta bahari maupun komunitas selam untuk melihat terumbu karang yang berada di sekitar perairan Manokwari. Adapun dari Direktorat untuk memantau terumbu-terumbu karang baik kesehatan maupun keberhasilannya. Karena disinyalir ada beberapa spot ataupun tempat yang menjadi sasaran daripada para pengebom ikan. Oleh karenanya kami menjaga betul wilayah-wilayah perairan Manokwari agar terhindar dari kegiatan-kegiatan illegal fishing antara lain pengeboman ikan. Semoga dengan kegiatan ini akan menjaga dan memelihara biota laut maupun terumbu karang yang berada di wilayah hukum Polda Papua Barat. Perairan laut sekitar Manokwari, Papua Barat menghadapi ancaman perusakan antara lain pencemaran laut selama 5 tahun terakhir. Pencemaran ini mempengaruhi kualitas air laut dan ikan. Polairut meminta masyarakat menjaga perairan Laut Manokwari antara lain dengan tidak membuang sampah ke laut dan menggunakan bom ikan yang diduga masih marak terjadi. Topan dan Rianto Nai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka pada tanggal 1 Desember mendatang, aparat kepolisian Resor Merauke meningkatkan patroli di sejumlah titik yang rawan potensi gangguan keamanan. Kawasan yang menjadi fokus patroli meliputi Kudamati, Gudang Arang, Kelapa Lima, hingga wilayah pinggiran kota Merauke. Wakapolres Merauke, Kompol Nuryanti mengatakan, patroli digelar secara gabungan bersama personel Brimob dan TNI. Kami melaksanakan patroli gabungan anggota Polres dan Brimob. Nah, begitupun nanti ada patroli khusus dari Satsamapta dan anggota Polres Merauke juga akan melaksanakan siaga 1 ya Pak Kapolres. Untuk teknisnya itu kami sudah siapkan. Kami siapkan tanggal 30 malam itu sampai dengan tanggal 1 pagi itu sampai sorenya itu kami siap 2 shift, yaitu kurang lebih di Polres saja itu kurang lebih 150 personil untuk malam itu sampai pagi, kemudian gantian lagi 150 pagi sampai malam lagi. Nah, itu untuk melaksanakan patroli dan siaga. Nah, itu baru Polres Merauke.
Mungkin terkait dengan yang dari luar seperti kemarin, Brimob bisa juga. Selain patroli, kepolisian juga tengah meningkatkan status pengamanan mendekati tanggal 1 Desember. Polres Merauke akan memberlakukan siaga 1 di seluruh jajarannya. Tanggal 1 Desember kerap dikaitkan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka, meski fakta sejarah tanggal tersebut merupakan pengakuan pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan Papua Barat. Muhammad Ridwan dan Dian Tunai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pesawat asing jenis Cessna asal Australia mendarat di Bandara Mopa, Merauke pada 17 November 2025. Pangkalan TNI AU JA di Mara, Merauke bergerak cepat dengan memeriksa dokumen dan kelengkapan pesawat. Setelah diperiksa, pesawat ternyata tidak memiliki dokumen resmi. Pada saat landing saat asing tersebut sudah melengkapi semua persyaratan. Lalu Jadi Mara sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi. Ternyata setelah landing ada dugaan dokumentasi ini dokumennya itu tidak sesuai. Apa yang sudah disampaikan juga ternyata tidak sesuai. Nah, sekarang masih dalam pendalaman. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke, Sulhamsah Sianturi mengatakan, pesawat dari Australia membawa 4 orang saat mendarat di Merauke. Mereka terdiri dari 1 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing, dengan 2 sebagai pilot dan 2 sebagai penumpang. Ia menyebut seluruh dokumen pesawat dinyatakan lengkap, namun ditemukan dugaan 2 penumpang gelap sehingga pemeriksaan dilakukan lebih mendalam. Kemarin kita baru lakukan penyidikan kulit luarnya saja, baru yang bersangkutan itu satunya itu bebas bersyarat sudah lepas dari hukuman di Australia. Ya, di Australia. Yang satunya itu terlibat narkoba. Jadi masih kita lakukan penyidikan lebih dalam lagi. Yang keduanya orang Australia semua? Ya, dua-duanya orang Australia. Keempat orang tersebut untuk sementara ditahan di imigrasi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Ridwan dan Dian Tunai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah seorang pekerja bangunan di kawasan Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Korban bernama Baharudin merupakan pekerja bangunan gereja Gidi Motulen. Korban sudah bekerja sejak 2017 sebagai tukang dan sedang bekerja bangunan gereja. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa baju, hanya mengenakan celana panjang biru dengan luka bacok di bagian leher sebelah kiri. Jenazah Baharudin kemudian dievakuasi ke RSUD DKI untuk identifikasi dan pemeriksaan medis. Satgas Operasi Damai Kartens membekuk seorang anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Mam Taplo di Arsoswakarsa, Kabupaten Kerom, Papua. Taplo sejak lama masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan, termasuk penyerangan pos TNI Polri di Kiwirok, Papua Pegunungan. Taplo terlibat serangkaian aksi kriminal keji. Pada 13 September 2021, Taplo membunuh seorang tenaga kesehatan, membakar fasilitas umum, dan penyerangan pos TNI Polri di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Keluarga besar Marvel Rumbino, siswa Taruna Kasuari, Papua Barat, pada hari Senin memblokade Jalan Makalau, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Mereka membakar ban bekas dan menghadang arus lalu lintas untuk mendesak kepolisian segera menangkap pelaku tabrak lari yang menewaskan Marvel. Insiden tragis itu terjadi 2 minggu lalu, tepatnya 10 November 2025 di depan Hotel Mutiara.
Hingga saat ini pelaku yang menabrak Marvel melarikan diri masih dalam pengejaran Polresta Manokwari. Polisi mengimbau keluarga korban bersabar dan mempercayakan penanganan kasus ini ke kepolisian. Setelah mendapat edukasi dari kepolisian, blokade jalan akhirnya dibuka. Ruangan unit gawat darurat RSUD Fakfak, Provinsi Papua Barat tidak mampu lagi menampung pasien. Lonjakan pasien anak paling tinggi terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak. Bahkan karena ruangan UGD penuh, sebagian pasien terpaksa dipulangkan karena keterbatasan tempat tidur. Menyikapi lonjakan pasien di UGD Fakfak saat ini, RSUD menambah tempat tidur dan melakukan peningkatan tipe rumah sakit. Masyarakat yang tidak dalam kondisi gawat darurat seperti batuk dan flu diimbau untuk ke puskesmas, bukan ke rumah sakit. Pemerintah Provinsi Papua mengirim 10 kontainer kayu olahan dari Pelabuhan Jayapura menuju Shanghai, Cina pada hari Selasa. Ini membuktikan industri pengelolaan kayu di Papua semakin berkembang. Kayu olahan ini merupakan produksi perusahaan yang melibatkan orang asli Papua di bawah pengawasan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua. Pemerintah memastikan seluruh kayu olahan yang diekspor telah melalui tahapan pemeriksaan, termasuk sertifikat verifikasi legalitas kayu. Pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah perdagangan kayu ilegal. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.